Oke guys, kita langsung masuk game kedua teman-teman. Kita langsung lihat bagaimana pertarungan yang terjadi untuk di game yang kali ini antara dari pasukan tim biru melawan pasukan dari tim merah. Dan kita lihat ada Uzuper shoot ya, yang kali mencoba memakai YV. Ada seorang YTMS Kenzie mencoba memakai Aero Cloud deh. Zarkoze langsung mencoba memakai Nolan dan langsung mencoba memberikan pengambilan. Satu buah purple buff berhasil didapatkan di saat seorang Devon ya. Dalam mencoba memberikan platingnya di bagian tengah, mencoba mempersiapkan tentunya sebuah pengambilan turret di area sana ya. Platingan begitu cepat akan menjadi sebuah keuntungan yang bisa dilakukan oleh pasukan dari tim biru ya. Match 3 berapa kosong bang? Match 3 ini masih ada kosong. Bentar. 1, 2, 3, 4. Masih ada 4 teman-teman ya. Mencoba memberikan sebuah pick up ke arah seorang Bantizi. Hampir saja ditumbangkan. Tapi N juga harus berhati-hati. Dia juga harus ketemu dengan seorang di Zarkoze yang akan mencoba memberikan sebuah sambutan penyerangan. Langsung mencoba memberikan damage-nya dan hampir saja N berhasil terpick off. Mencoba menggunakan satu buah pick up untuk bisa menghindari pertarungan, tapi juga masih cukup tertekan di bagian bawah karena seorang Zip pun harus melakukan platingan. Bantizi pun dengan sisa darah sekarat harus lebih berhati-hati juga untuk melakukan sebuah penyerangan. Mencoba untuk mengatur jarak, tapi mountain shotgun pun terjadi. Mencoba untuk mencari formasi, tapi apakah seorang Wan akan memberikan sebuah bantuan? Tapi terlalu jauh, seorang Wan mencoba untuk malah mendapatkan beberapa buff tambahan untuk pasukan dari tim merah. Di saat ada bantuan juga seperti yang dilakukan ke area bawah dengan ada seorang N yang sepertinya akan mencoba untuk memberikan sebuah pertempuran lagi lawan pemain dari pasukan teman-teman tim biru yang tentunya malah harus berpisah di game kali ini ya. Mereka berpisah tanpa harus memakan korban, dan ini menurutku sih sayang banget. Harusnya bisa sih. Harusnya mereka harus bisa nekanin gimana caranya untuk bisa dapetin pemain ya. Untuk di early, apa dengan putar pemain cukup lama di bagian bawah. Wah, itu sayang banget sih guys. Momennya hilang ya. Di saat Fine juga akan mencoba untuk memberikan sebuah pressure, tapi satu buah pengambil ke bagian turtle pun sepertinya kini akan terjadi. Begitu cepat untuk bisa mendapatkan sebuah turtle dengan mudah. Pasukan dari tim merah berhasil memberikan pengambilan ya. Maka slotku buat yang nggak punya slot katanya, berarti 4 orang kah? Mencoba memberikan pengambilan ke bagian honest buff-nya seorang Wan akan begitu cepat untuk bisa menambah sebuah buff-nya ya. Dengan level 6 dan harus berharap seorang Zarkoze yang kali ini masih juga berhasil mengejar ke level 6. Kita pertarungan seperti akan terjadi di atas. Seorang Bantizi akankah harus berhasil untuk diamankan? Masih mencari sebuah pick off dengan bantuan dari 2 orang pemain. Mencoba menggempur ke arah satu buah pengambilan di arah Firbital kah kali ini. Di satu bagian ada seorang Zarkoze yang seperti juga harus mencoba untuk lakukan sebuah pertarungan kalau seorang Wan yang kali ini juga sepertinya dijaga dengan begitu ketat. 2 pemain mencoba persiapkan dengan satu buah glacier bersama dengan sebuah Fury terangkat langsung, bahkan di Zarkoze harus malah terkena eliminasi. Mencoba untuk membuka sebuah port, tapi ada pemain yang ikut dalam pertarungan. Devon terente dan bahkan seorang pemain pun harus malah berhasil diamankan. Zee berhasil mendapatkan poin ke pertamanya dengan satu botol raport memory yang berhasil dilepaskan. Tapi dengan seorang Devon yang juga akankah mencoba ditumbangkan, mencoba kabur ke belakang, tapi masih berhasil kejar dengan satu botol flicker yang berhasil terbuka. Devon harus kini hilang. Oh, berarti Aldran pengen bawa 4 orang ya. Oke, Bang Aldran coba aku catat ya. Kita mencoba untuk juga memberikan satu buah space di bagian top lane dan harus berhadapan dengan seorang anak tiri yang kini sendirian, tapi satu buah flicker pun masih terbuka. Dengan satu buah black cast pun langsung digunakan untuk bisa mengenai pemain. Sayang sekali ada pemain yang terkonek langsung. Fine berhasil menghindari bersama Wan yang juga masih berfokus untuk bisa mendapatkan buff. Dan kita lihat di bagian bawah dengan penungguan yang akan terjadi, kita lihat apakah cukup bisa berhasil agar pasukan dari tim merah berhasil menambah lagi pundi-pundi pick off-nya di match kali ini. Harusnya dengan level 4 si YTMS ini sih udah bisa melakukan sebuah pergerakan ya. Ngelawan Brunei kita tahu juga memang di early game begitu cepat dan juga kuat. Tapi dengan satu buah portal yang dibuka langsung mencoba memberikan satu buah gankingan, pasti pun pecah, tapi N pun berhasil membuat satu buah glacier. Dibantu dengan ada seorang Bantizi jadi badan lagi, dan apakah cukup kuat untuk bisa memberikan penyerangan tambahan? Zanzi pun juga ikut dalam pertarungan, mencoba mempersiapkan juga sebuah pengambilan. Di turtle-nya cukup kuatkah? Dan mulai ada satu pemain yang balik sehingga harus turtle-nya. Untungnya masih diambil alih. Bisa Zarkoze malah berhasil memberikan penekanan dengan satu buah flicker dan satu buah fractal pun terbuka lagi. Bantizi pun terkena eliminasi dan masih dengan sebuah pick up tambahan yang juga mungkin bisa terjadi. Zee harus mundur kali ini, mencoba untuk pulang terlebih dahulu ya.
Mencoba untuk juga mempersiapkan sebuah turret di arah bawah. Apakah cukup kuat untuk bisa berhadapan dengan seorang YTMS? Dan juga masih ada seorang Devan yang menunggu di burst dan akan mencobakah memberikan lagi sebuah minion Fury. Kita pertarungan apakah akan kembali terjadi di saat Devan terus memberikan pressure dan Kenzie belum mau mencoba menggunakan serbo blaze. Oh, gini Blaze dia mau mencuri buka. Tapi ada pemain yang terkonek sehingga harus hilang begitu saja. Dan Auroranya akan mencoba untuk memberikan juga satu buah backup, tapi Z terlalu jauh. Berhasil memberikan satu buah kiss. Transfer memory pun langsung terjadi. Spesial sekali mau menjadi sebuah tempat di mana seorang Usurper Shoot berhasil juga memberikan sebuah bantuan damage-nya. Magic damage-nya pun berhasil memakan korban dan Bantizi pun bisa dikejar. Real world population terconnect. Bantizi gagal survive. Tapi Glazer pun juga masih terconnect untuk arah pemain. Tapi sayang sekali gagal dimanfaatkan dan baru datang YTMS gagal ya untuk bisa tadi memberikan kejutan juga karena seorang N yang ternyata juga saat ini mencoba untuk pulang, mencoba untuk menambah lagi darahnya dan akan mencoba untuk bersiap lagi dengan pertarungan yang mungkin akan bisa dilakukan. Bisa menilai dari seorang killing spree dengan Mountain Shocker ya. Wan punya kekuatan untuk Mountain Shocker dan bisa ngetawin teman-teman dari tim biru ya. Dan ini bagus sih guys, buat ngasih serangan yang cukup bagus. Apalagi kalau misalnya teman-teman dari tim biru ada yang sekarat dan mungkin bisa dimaksimalkan dengan ulti tersebut. Bukan hanya cuman buat nyari pemain yang mungkin bisa melakukan sebuah ganking ya. Tapi Disaster Coach pun juga sedang mencoba mempersiapkan sebuah persiapan untuk bisa mendapatkan sebuah turtle. Harus dilakukan dengan sebuah minion Fury terbuka lagi. Tapi pengambilan turtle akhirnya berhasil diambil alih. Pasukan dari tim merah berhasil mengaktifkan satu buah pengambilan turtle dengan satu buah retribution dari seorang One Lenantia. Yang seperti juga akan mencoba untuk memberikan sebuah tambahan turret juga untuk bisa didapatkankah di bagian tengah sana. Namun pertahanan pun malah di area bawah tersedia. YTMS pun ditumbangkan. Sebuah pengambilan turret kah juga akan dihancurkan oleh pasukan dari tim merah yang mulai juga membawa beberapa pemain untuk bisa mempersiapkan juga tur pertama objektif untuk bisa dimainkan ya. Tur kalek kata Bang. Wih, ada Bang Cecebel. Halo Bang Cecebel. Enggak Bang Cecebel. Ada kosong di match 4 nih Bang Cecebel. Mau ikut kah? Bang Kos efek tuh kemarin nggak dibuat JJ katanya. Kalian bisa buat JJ sendiri guys di YouTube guys. Kalau bisa aku pasti bakal buat guys. Cuma kalau misalnya lagi nggak bisa, aku nggak buat teman-teman ya. Jadi kampus becir. Nanti kalau mau ikutan info-info aja ya Bangku ya. Siapa tahu anak-anak SF mau meramaikan lagi ya. Satu buah Glazer. Apakah akan mencuri buah? Di saat Real World Manipulation pun berhasil terconnect. Mencoba untuk kabur tapi Fine pun harus survive di sana. Bersama dua orang pemain yang akan juga mencoba mempersiapkan juga sebuah pengambilan turret di bagian tengah. Bantizi mencoba mempersiapkan sebuah penghancuran. Turret berhasil dihancurkan. Kita lihat dua turret sudah berhasil dijadikan sebuah objektif tambah untuk pasukan dari tim merah untuk bisa mendapatkan tentunya momen. Dengan sebuah turret lagi kah akan terjadi untuk kali ini. Kita lihat sebuah pressure pun apakah akan terjadi lagi. Di saat seorang Disaster Coach pun harus malah berhasil diamankan kali dan satu Glazer pun buat lagi. Dan Disaster Coach pun gagal selamat. Juga ditumbangkan di sana dan satu ke satu pun harus dilakukan. Dan di bagian atas Brody yang mencoba untuk memainkan sebuah rotasi gaming. Sepertinya harus malah kesulitan dan harus malah berhadapan dengan seorang anak tirinya MG ya. Yang sebelah akan mencoba memberikan lagi satu buah kejutan dengan satu buah Black Cats yang mungkin bisa diaktifkan. Anak-anak SF lagi. Kenapa guys? Aku masih free 2 game kata Naiseki. Nanti coba aku cari dulu ya Naiseki ya. Kau kemarin Sefik atau Maniak ya? Mencoba untuk memberikan platingan dan kita lihat satu buah purple. Apakah harus kembali terjadi? Wah, ini masih dengan cepat juga seorang Disaster Coach dapetin sebuah buff. Karena pasukan dari tim merah lebih milih untuk bisa ngamanin objektif ya. Mereka mencoba untuk dapetin sebuah objektif di bagian bawah dengan Lord yang mungkin bisa diambil ya. Tapi dengan dua orang pemain tambahan yang juga kini mulai berjalan. Tapi harus juga melihat pos orang Wan pun terkena satu buah benzin duet. Tapi ada satu buah minion Fury pun juga terconnect. Berhasil melihat dua orang pemain. Killing spree pun terjadi. Bagi kita melihat dari seorang Devan Monster ganking langsung dan double game pun terjadi. Misalkan seorang Disaster Coach yang ada di top lane dan mencoba berikan satu buff frame untuk bisa mendapatkan seorang Z yang masih survive. Bahkan Fine pun datang. Z pun menggunakan satu buff flicker untuk bisa mengejar. Dan Disaster Coach pun harus pulang. Apakah berhasil selamat di saat bantuan dari seorang anak tiri yang masih terlalu jauh dan harus malah melakukan lagi sebuah recall. One gak mau pusing-pusing ternyata lebih berfokus untuk bisa memberikan platingan karena sebuah Lord mungkin akan dijadikan sebuah pengambilan sekarang ya.
oleh pasukan dari tim merah, karena kalau misalnya mereka dapetin Lord yang pertama, ini bisa menjadi sebuah power yang begitu bisa dimanfaatin banget sih untuk bisa dapetin ke arah inner turret. Dan akhirnya Lord pertama berhasil dibawa oleh pasukan dari tim merah di match yang kali ini ya. Nambah slot kata Bang Sintri. Alhamdulillah guys, kalau nambah slot ya. Cuman Anda belum pernah main-main Anda ya. Masih dengan sebuah pertempuran. Kita lihat Mino Fury pun terconnect, bahkan berhasil menggagalkan sebuah Blazing Duet ya, yang akan mencoba dilakukan oleh seorang YTM. Dan malah ada satu buat triple kill yang terjadi. Anak tiri MG berhasil melakukan sebuah pengambilan lagi. Bahkan satu bom maniak akan terjadi, mencoba memberikan satu bom platingan lagi. Berfokus bersama dengan seorang YTMS yang ada di bagian atas, mencoba memberikan sebuah pointer ke sebuah inner turret. Lord pun mulai berjalan. Pasukan dari tim biru harus benar-benar waspada ya, karena ada di mana fase pasukan dari tim biru punya kesempatan juga untuk langsung dikalahkan dengan Lord pertama yang teman-teman dari tim merah berhasil bawa ya. Kalau misalnya mereka terlalu gegabah, nggak mau ngambil karena Lordnya duluan, karena teman-teman dari tim merah juga mungkin bisa memenangkan sebuah team fight-nya, itu bisa jadikan kendala juga sih guys. Tapi untuk kali ini pasukan dari tim biru ternyata masih juga berhasil memberikan sebuah eliminasi karena Lordnya. Dan serangan yang terjadi untuk Lord yang pertama gagal dimanfaatkan seperti oleh pasukan dari tim merah. Dan gengkingan terlalu jauh, sayang sekali gak ada sebuah bantuan yang cukup kuat. Devan masih mikir-mikir seperti untuk menggunakan satu buah portal untuk bisa memberikan sebuah team fight. Malah ada seorang bantis yang mencoba masuk dengan satu buah Mino Fury lagi, bahkan gagal untuk bisa memberikan sebuah besar. Yuk, seorang YTMS pun harus juga diamankan, bahkan mencoba untuk memberikan satu buah flicker tambahan ke depan lagi. Dan final start pun terconnect. Devan pun juga berhasil memberikan sebuah pick up, bahkan mencoba dari satu buah hujan es yang bakal dikirimkan oleh seorang N di sana. Dan turretnya di bagian tengah pun mulai didapatkan. One masih ingin lebih, berhasil memberikan sebuah penghancuran ke arah turret di bagian tengah. Dan satu orang pemain pun juga berhasil diamankan. N pun juga mulai datang, satu hujan es pun dikeluarkan, tapi sayang sekali gagal berimpact besar karena pasukan dari tim biru pun juga masih kuat untuk bisa menahan ya. Tapi dengan udah keunggulan sekarang harusnya bisa lebih mendelay ya pasukan dari tim merah. Tapi terus tekanan harus dilakukan jika ingin melakukan sebuah pengambilan Lord yang kedua ya. Kagak ada kawan nggak enak, kadang duluan pilih roll ya. Kalau mau sih main sama teman-teman aja guys, bawa 3, bawa 4, bawa 5 sih bisa sih guys, asal slot kalian ada guys. Kalau slot kalian ada 4 atau 5, wah main sama temen sih kayaknya seru sih guys. Kita lihat seorang Fine coba untuk ada di garda depan. Di satu blessing 2 pun terjadi sebuah battle. Error impact pun juga langsung dikeluarkan, tapi seorang YTMS pun juga berhasil untuk terkena sebuah sontekan. Masih dengan seorang Wasi yang mencoba ke depan, dan Real World Motion pun mencoba juga untuk diaktifkan, tapi seorang Z juga ditumbangkan. Bantu dari bagian tengah pun juga sepertinya juga mencoba dihancurkan, tapi Z pun berhasil memberikan satu kecupan, membuat disaster pose ya. Seperti harus salting sebentar di sana, yang membuat pasukan dari tim merah akan juga akan mencoba untuk bersiap agar bisa mendapatkan sebuah Lord yang pertama ya. Lord pertama mungkin bisa diambil. Ini jadi Lord yang kedua untuk pasukan dari tim merah. Cuman kalau untuk pasukan dari tim biru, jika mereka berhasil ngambil jadi Lord pertama mereka, dan 2 orang pemain pun hilang begitu saja, akan menjadi sebuah tempat di mana pasukan dari tim biru pun seperti akan mencoba menguasai sebuah Lordnya di game kali ini. Dengan seorang anak tiri juga berhasil untuk mengempaskan langsung pemain dari pasukan tim merah untuk bisa pulang ke belakang, dan Lordnya mulai diambil, berhasil didapatkan. Lord yang pertama yang mungkin bisa teman-teman dari tim biru dapatkan, tapi End pun mulai datang, Glacier pun dibuat, tapi satu buah Reward Molation dan juga satu buah Black Cast pun juga mencoba diaktifkan. Namun sekali anak tiri pun berhasil ditumbangkan bersama dengan satu buah Blessing 2 yang juga kini terjadi. Seorang Fine pun harus tereliminasi, pick out tambahan pun langsung terjadi bersama dengan masuknya seorang pemain yang juga akan mencoba memberikan bantuan lagi, tapi sayang sekali gagal untuk bisa berimpact. One memberikan kejutan dengan adanya satu Mountain Shocker, ternyata berhasil membuat satu pemain pun terkena serangan di sana dan tipis seperti darahnya. Dari tempat di mana One berhasil untuk membuat 10 kill untuk di match yang sekarang dengan waktu 14 menit ya. Lord bakal mulai berjalan, fokusnya apakah akan mencoba untuk ke arah Lord terlebih dahulu atau bakal dibagi-bagi dengan grup-grup kecil. Nah, sepertinya One akan mencoba untuk ke bagian atas, langsung mencoba untuk mengeliminasi sebuah Lord. Di saat Blessing 2 pun juga dilakukan, mencoba untuk memukul mundur pasukan dari tim merah, namun ternyata mereka masih kehilangan satu buah inner turret.
Dan kita lihat satu buah pengejaran pun juga terjadi. Bantizi terlihat cukup free untuk bisa diamankan. Mega kill pun terjadi bersama seorang Z yang juga berhasil memenangkan pertarungan. Membuat seorang YTMS pun juga harus kini ditumbangkan. Dan 1-1 pun harus menjadi keuntungan yang harus didapatkan oleh kedua tim. Tapi mulai dengan yang turunnya juga berhasil dihasilkan juga. Ini menjadi tempat di mana pasukan dari tim biru ya memainkan juga satu buah speed push untuk bisa membuat pasukan dari merah pun tertekan. Fine, lagi diselamatkan. Real world operation pun dilakukan. Z harus kabur. Namun N pun sedang mencoba untuk juga selamat. Mencoba untuk memaksimalkan satu buah glacier lagi di saat harus mundur lagi karena memang tersisa 3 orang pemain. Di saat pasukan dari tim biru tersisa 4 orang pemain dengan beberapa hero yang cukup kuat buat jadi badan juga ya. Menurut gue sih bakal lebih ke arah sebuah turret lagi kah yang didapatkan oleh pasangan dari tim biru di sana, dan sebuah turret sepertinya akan mulai dihancurkan. Berhasil didapatkan bersama beberapa pemain dari pasukan tim biru yang juga akan mencoba untuk memberikan sebuah pertahanan ya. Tentu yang bisa mengkantar serangan-serangan yang mungkin akan dilakukan oleh pasukan dari tim merah. Dan satu buah Rose Gold Meteor sudah berhasil diambil juga oleh seorang Wan yang sepertinya langsung menggunakan satu Mountain Shocker untuk bisa memberikan lagi damage-nya di sana. Dan akan menahan dengan satu buah platingan lagi. Diaras pun masih terjadi, tapi dengan seorang anak tiri mencoba untuk memberikan juga satu buah luka. Wan terkena serangan. Satu bar pun hilang tapi juga masih bertahan dan akan mencoba memberikan sebuah paksaan. Memberikan satu buah penalisasi juga berhasil dilakukan. Devon pun harus berhati-hati, terpental langsung. Dan ada sebuah pancingan yang juga kini akan terjadi. Mencoba untuk memberikan satu buah keterlibatan, tapi real world operation pun terconnect. Setelah pemain pun seperti itu selalu bisa kabur dan blazing pun langsung dilakukan. Berhasil memberikan lagi satu buah pick up, tapi satu buah battle healer Irmek pun berhasil dimanfaatkan. Bersama satu kontekan, tapi diserang Fine, ini juga ditumbangkan. Pick up pun lagi dan lagi terjadi. Bahkan 2 pemain pun harus menunggu respon lagi. Bukan sama seorang Bantizi yang juga sudah kena satu buah killing spree dan pick up pun terjadi lagi. Dan bencana, ini bahaya. Turret di bagian tengah pun juga akan dihancurkan. Terlihat seorang N pun sendirian. Motor tambahan pun juga seperti akan bisa dihancurkan. Dan ini bencana. Pasukan dari merah apakah berhasil dikalahkan di sana? Apa dengan sebuah yang malah dilakukan oleh seorang pemain, dan N harus juga terpick up. Dan kemenangan dari pasukan tim biru pun ini berhasil untuk terjadi ya. Buset Bang Cecewel, hei Anda. Sebentar. Aurats DJ-nya asik ini, Lek. DJ-nya sih asik, DJ-nya sih asik ya. Asik sih guys. Cuman itu aman ya, aman. Kita cari aman teman-teman ya. Ini ada MVP dari seorang Wan ya, dengan mencoba untuk menjadi pemain yang terus memberikan sebuah impact besar untuk match-nya ya. Dengan sekali harus malah membuat seorang Z pun mendapatkan sebuah coklat. Dan 2 pemain silver, ada seorang Bantizi dan juga seorang Fan ya. Thomas juga didapatkan oleh seorang N yang sebenarnya juga udah bermain dengan bagus. Rivalnya juga bagus sih guys. Cuman masalahnya memang tadi satu pemanfaatannya bagus banget sih buat blunder, dan akhirnya dimenangin oleh pasukan dari teman-teman tim biru ya. Ini karena satu blunder itu. Iya gak sih? Lihatin apa Lek itu? Itu lihatin apa tuh? Briefing. Satu momen langsung dapetin kekalahan. Mahal gitu sebenarnya. Mahal ya. Apa dengan ada MVP dari seorang Uzu Pursuit yang berhasil mendapatkan sebuah MVP dengan 11 kali assist dan 7 pick up yang sudah berhasil untuk dia dapatkan bersama dengan anak tirinya MG, Devon, Disaster Pose dan juga YTMS ya. Ini menjalin sebuah event yang bagus dan akhirnya berhasil mereka mendapatkan sebuah keuntungan agar bisa mendapatkan sebuah kemenangan. Dan ini dia statistik yang ada, bisa kalian lihat guys, bisa menjadi bahan pelajaran dan juga mungkin bahan diskusi ya teman-teman ya. Nah, kita akan lanjut untuk match yang selanjutnya guys, dengan pasukannya bakal ada lagi ya untuk match ketiga. Dan ini dia sebuah replay yang berhasil terekam dengan kemenangan yang berhasil didapatkan dari Cece Beli Sale. Cece Bang, terima kasih Bangku. Bejir yang dapat tebak nih, hei. Tebak dia, aduh guys, gimana guys, ngebak guys, apa biarin aja guys sampai end lap guys. Bejir, oh enggak ngebak, kupikir ngebak Bejir, DJ-nya bro.
Bang Cecebel, thank you Bang. Berkah selalu Bangku. Semoga rezeki dilancarkan selalu Bangku. Slotnya di sini ada 38 ya Cecebel ya. Lanjut ya teman-teman, ini momen kemenangannya. Satu blunder, satu pemanfaatan dan itu bagus banget. Dan kita akan lanjut ke game yang berikutnya guys. Let's go.